Oke, yang pertama, mengapa hutan harus dikelola secara lestari? Yang pertama, perubahan kehidupan agraris menjadi industri, perubahan pola kehidupan sesuai proses alami menjadi eksploitasi SDA atau terutama data terperbarui. Pertambahan pendudukan menyebabkan pertambahan kebutuhan manusia semakin besar dan menjadi evolusi industri yang menyebabkan kerusakan ekosistem hutan. Dan yang pertama, hukum Malthus 1830, pertumbuhan penduduk mengikuti deret ukur sedangkan produksi dengan mengikuti deret hitung, maka terjadilah pembukaan lahan dan eksploitasi hutan alam. Dan kedua, secara alami bumi hanya mampu menghidupi 2 miliar manusia, tetapi berkat Haber 1913 yang menemukan pupuk N, maka terjadi revolusi industri. Akibatnya terjadi ketidakseimbangan ekosistem, polusi pestisida DDT, pencemaran merkuri atau penyakit minamata. Dan poin kedua, konsep pembangunan berkelanjutan. Pembangunan adalah proses transformasi sumber daya alam, teknologi, ekonomi, dan sumber daya manusia atau sumber daya. Bumi yang sudah berumur miliaran tahun mungkin akan tetap ada atau bertahan bila terjadi perubahan, sedangkan manusia yang umurnya kurang dari setengah miliar tahun bisa musnah bila kondisi yang membuatnya ada tidak dijaga bersama-sama. Prinsip-prinsip pembangunan berkelanjutan. Yang pertama, menjamin pemerataan dan keadilan sosial. Dan kedua, menghargai keanekaragaman. Ketiga, menggunakan pendekatan integratif. Keempat, perspektif jangka panjang. Kelima, sasaran dan tujuan pembangunan berkelanjutan. Keenam, berkelanjutan ekologis. Ketujuh, berkelanjutan ekonomi. 8, berkelanjutan sosial budaya. 9, berkelanjutan politik. 10, berkelanjutan pertahanan dan keamanan. Pada tahun 1972 PBB melakukan konferensi lingkungan hidup sedunia yang pertama di Stockholm, Swedia, yang dikenal dengan United Nations Conference on Human Environment. Tahun 1982, setelah 20 tahun dari konferensi Stockholm, dilakukan kembali konferensi UNCID atau United Nations Conference on Environment and Development di Rio de Janeiro di bawah prakarsa PBB yang dikenal dengan KTT Bumi atau KTT Rio. Pada tahun 1989 di New York, pada workshop yang diadakan oleh Rainforest Alliance menuntut kelestarian hutan tropik, bahkan memperjuangkan boikot kayu tropik walaupun tidak disepakati oleh para peserta atau forum, namun disetujui untuk menerapkan adanya sistem labeling dan sertifikasi terhadap kayu tropik sebagai tanda kayu tersebut berasal dari hutan yang dikelola secara lestari. Mungkin sekian dari saya. Lebih dan kurangnya saya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.